dunyakum. Kalian yang paling tahu dengan perkara-perkara dunia kalian. Jika memang ya kita menemukan dari misalkan kita punya jabatan di suatu perusahaan, kita HRD ataupun pengawas lah istilahnya, yang mengawasi etos kerja karyawan-karyawan kita ya. Lalu kita memang diamanahkan di bidang tersebut untuk mengawasi mereka. Maka ketika kita menemukan mereka turun apanya? Turun etos kerjanya, turun semangatnya ya. Bahkan na'udzubillah ada kasus pencurian di dalamnya dan takutnya hal tersebut malah merugikan perusahaan. Nah, maka boleh saja di sini mubah, perkara yang mubah. Tapi alangkah baiknya ya, alangkah baiknya ketika menemukan hal tersebut ya, kita musyawarah dulu. Ya, kita panggil orangnya baik-baik. Ada apa? Ada permasalahan apa di rumah? Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok dulu semangat sekarang seperti ini? Kenapa kok misalkan na'udzubillah mencuri misal? Ya, maka ini penting. Dalam suatu perusahaan adanya peningkatan spiritualitas agar pekerjanya tetap dalam konstan semangatnya. Ya, dibuktikan ketika itu ini ada suatu tempat perusahaan yang GM-nya itu non muslim ya. Ketika itu ada salah seorang ustadz kita, ustadz besar di Indonesia, masuk ke situ ya, bertanya, ini kenapa di perusahaan ini rutin dari tahun 76 ya, 1976 itu selalu ada kajian mingguan ya, mingguan. Selalu ada kajian spiritualitas, terutama orang muslimnya. Selalu ada kajian. Padahal GM-nya non muslim. Ya, general manajernya bahkan disupport oleh perusahaan tersebut untuk apa? Untuk selalu kajian. Harus ada kajian ya. Mau nggak mau semua karyawan harus ikut kajian. Kenapa? Karena di situ bisa meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ GM-nya mengatakan apa? Orang muslim, nah ini pendapatnya orang non muslim ya. Orang muslim kalau mereka kajian, ikut kajian itu nggak ada yang nyolong, nggak ada yang nyuri, subhanallah. Ya, mereka tetap semangat kerjanya. Kenapa? Karena mereka kerjanya lillah. Cari uangnya karena untuk cari ridha Allah, untuk menafkahi anak istri. Cari lagi-lagi cari pahala. Ini pentingnya. Coba diadakan kajian rutin di perusahaannya. Panggillah ustadz-ustadz mereka yang memang bisa meningkatkan spiritualitas misalkan. Ya, insya Allah itu akan lebih memberikan dorongan-dorongan spiritualitas kepada anak buah dan juga karyawan di perusahaan tersebut. Biiznillah ta'ala. Sudah dibuktikan itu. Ya, di suatu perusahaan. Nggak perlu kita sebutkan. Nanti jadi iklan nanti. Gitu ya, ada. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana triknya ataupun meningkatkan kualitas kinerja karyawan ya. Dari itu tadi ya, kita kumpulkan untuk diadakan suatu kajian situ ataupun belajar Al-Quran bersama-sama di situ ya. Agar apa ya, tetap mengingatkan bahwasanya kita ini kerja bukan cuma untuk cari duit di dunia saja. Nanti di akhirat ditanya loh. Nanti ditanya nafkah yang kita berikan ke istri anak kita loh. Nanti ditanya halal haramkah yang kita dapatkan loh. Itu pentingnya kajian kajian rutin spiritualitas untuk karyawan kita. Hada Allah Ta'ala ya. Adapun tadi untuk masalah PHK dan lain-lain itu adalah keputusan terakhir, final, ketika memang sudah tidak bisa sama sekali diingatkan ya, dan memang itu merugikan perusahaan, maka antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu ya, tapi dengan cara yang hasanah, dengan cara yang baik ya, dipanggil baik-baik, mohon maaf ini karena seperti ini perusahaan ada turun seperti ini, maka keputusannya seperti ini ya, tolong diterima baik-baik, jangan jangan dimasukkan ke hati, insyaallah Allah akan berikan yang lebih baik ya. Tetap didoakan ya, tetap didoakan, minimal didoakan ya.
Kalau bisa pun di support, itu yang akan lebih baik untuk orang tersebut yang di PHK. Bismillah, itu bukan suatu kezaliman, karena itu suatu keputusan yang harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Naam, Allah taala a'lam. Ada pertanyaan lainnya? Kertas. Ayo, monggo silakan. Ada? Enggak ada. Masya Allah. Oh, nggih, monggo. Agung. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz masalah time limit atau witir yang terakhir. Apakah sudah menjelang adzan subuh masih diizinkan untuk salat witir? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang adzan subuh. Ya, jika memang waktunya sudah kepepet dan bangunnya menjelang, diusahakan witir. Ya, minimal witir itu sesuatu yang ganjil, 1 rakaat. Insya Allah masih diperbolehkan biidznillah ta'ala. Nah, lebih baiknya ya sepertiga malam, lebih baiknya, afdolnya sepertiga malam. Kalaupun memang dirasa nggak bisa bangun, maka habis sholat isya ini seperti ini, sholat witir nggak masalah. Itu lebih baik aku, insya Allah. Barakallahu fiik. Hasanallahu ilaik. Nah, ada lagi pertanyaan? Monggo Bapak. Oh, taib. Disunnahkan salat witir baca surah apa gitu ya. Enggak harus 3 al-mu'awwidzat itu disebutkan, enggak ya. Ala kulli hal, surah yang mudah untuk dibaca itu yang dibaca. Yang mudah saja. Salah satunya entah qul huwallahu ahad atau qul a'udzu birabbin nas boleh, ataupun yang lebih panjang Al-Baqarah, monggo silahkan insyaallah. Ya khair. Monggo Bapak. Ahlan. Yang tadi kita bahas, kalau kita telat sholat qobliyah fajar atau qobliyah subuh, maka boleh diqadha setelah subuh. Ya, sholat sunnah yang ketinggalan tadi, kita langsung sholat subuh. Jadi kita masuk masjid, sudah ketinggalan, imam sudah takbir, Allahu Akbar, ataupun sudah iqamah, imam sudah takbir, maka setelah sholat subuh kita boleh qadha sholat qobliyahnya tadi. Bukan ba'diyah, tapi qobliyahnya yang diqadha. Diqadha itu artinya diganti. Ya, diganti setelah waktu subuh. Setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat diniatkan untuk qobliyah. Qadha sholat qobliyah. Hanya subuh saja yang bisa diqadha. Nah, untuk betul, nggak ada sholat sunnah setelah subuh kecuali sholat qadha qobliyah subuh. Ya, kecuali ya ada pengecualian di sini. Kecuali sholat qadha qobliyah subuh. Hanya ini saja. Kalau ketinggalan maka nggak masalah untuk sholat mengqadha sholat qobliyahnya, nggak masalah. Ya, ini salah satu ikrar ya. Salah satu sunnah takririyah, sunnah yang Nabi diam ketika sahabat melakukan hal tersebut. Ya, sahabat melakukan hal tersebut lalu Nabi diam, nggak Nabi larang pun nggak Nabi perintahkan, ini berarti diperbolehkan untuk dikerjakan. Naam, hadza Allah taala alam. Ada lagi pertanyaan? Monggo Ibu. Ya, taib. Mohon maaf. Taib. Cara menjaga keistiqomahan dalam beribadah, pertama kita perlu tahu apa ibadah itu. Ibadah adalah ism jami', ya, nama yang mencangkup segala hal yang Allah cintai. Ini ibadah. Ya, maka kita harus tahu ini. Definisi ibadah itu apa sih? Semua yang Allah cintai itu namanya ibadah. Ya, semua yang Allah cintai itu namanya ibadah. Maka ketika kita beribadah, kita harus meluruskan niat dulu. Ibadah ini untuk apa? Ya, ibadah ini untuk apa? Subhanallah. Baik, masalah insyaallah. Khallina an hada. Ibadah itu untuk apa? Kalau kita niatkan untuk dilihat teman-teman kita, kalau kita niatkan untuk hanya mendapatkan harta dunia agar Allah tambahkan rezeki kita, kurang rasanya hal ini. Maka ketika beribadah, niatkan untuk cari ridha Allah. Pertama ikhlas ya. Ikhlas ini ketika kita hanya cari ridhonya Allah. Selesai sampai situ ya.
selesai. Pertama ikhlas. Yang kedua, agar tetap istiqomah, maka kita ibadah hanya sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu dilebih-lebihkan, nggak perlu dikurang-kurangi. Ya, Rasulullah SAW contohkan untuk beristighfar satu hari 100 kali misalkan. Ya sudah, cukup 100 itulah. Ya, ataupun zikir setelah sholat 33 dan 1 la ilaha illallah, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, 1 la ilaha illallah, itu yang paling banyak. Ya maka nggak usah ditambahkan jadi 1000 gitu ya. Ya sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi SAW, itu namanya ittiba. Ya. Gunanya apa sih? Agar kita tidak ujub ketika Allah berikan karunia kita ya lebih untuk kita, pun agar kita tidak sedih ketika ada sesuatu yang Allah ambil. Satu itu gunanya. Yang kedua, agar menjaga kestabilan keistiqomahan kita dalam beribadah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pun pernah mengatakan istaqimu walan tuhsu. Coba kalian untuk beristiqomah, kalian gak akan bisa. Seorang muslim gak akan pernah bisa untuk istiqomah. Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Maka al-iman yazdadu wa yanqus. Yang namanya iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Kita jauhi yang kedua, maksiatullah. Yang sesuatu yang bisa menimbulkan bintik-bintik hitam di dalam hati kita tinggalkan. Suudzon kepada seseorang, ya, dengki ke seorang, iri ke seorang, ini kita hilangkan. Biar apa? Biar ibadahnya itu tetap istiqomah. Walaupun pasti nggak menafikan bahwasanya kita pernah turun masa-masa hati kita ini untuk apa? Semangat ibadahnya pasti turun. Pun pasti akan naik biidznillah ta'ala. Taib. Nah, ini salah satu cara untuk apa? Untuk menjaga kestabilan ataupun keistiqomahan dalam beribadah. Walaupun kita nggak akan pernah bisa selalu istiqomah seperti itu. Kalaupun ada yang bisa, maka itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan, fadilah ya untuk mereka penghuni syurga. Adapun muslim lainnya secara umum, kata Rasulullah SAW, kita nggak akan pernah bisa yang namanya istiqomah. Tapi kita wajib untuk selalu berusaha istiqomah. Ya. Sama dengan hal yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Kalian nggak akan pernah bisa wahai muslim untuk adil terhadap istri-istri kalian yang punya istri lebih dari satu, ya maka berusahalah untuk adil. Nah, ini salah satunya contohnya. Nah, Allah Taala a'lam. Taib, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada kita tutup sampai sini. Nggak ada ya? Taib, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari bersama-sama di malam hari ini, dengan duduknya kita di majelis ilmu, ya merelakan waktu di malam hari ya, yang lain subhanallah ada yang malam mingguan ya, ada yang tanggal berapa ini 28 Desember ya, ada yang akhir tahunan bahasanya. Nah ya, kita semua duduk di sini kajian ilmu ya, mendengarkan kajian ilmu di mana Allah akan ridha, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ketika kita ridha dengan semua yang Allah tetapkan pada kita, maka Allah akan ridha pada kita. Ini kata kuncinya agar hidup kita itu enak, bahagia, lempeng, seneng-seneng aja, ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, sulit, senangnya kita ridha, maka Allah akan ridha dengan kita. Kita dulu yang ridha, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dengan kita ridha, Allah akan ridha dengan kita biidznillah ta'ala. Dan jangan lupa untuk minta agar diberikan ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza Allahu taala alam. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita pelajari di malam hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita pun masyarakat sekitar pun. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah limpahkan rezeki kita di malam hari ini dan di hari-hari berikutnya. Yang terakhir kita mengharapkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jamaah untuk selalu mendawamkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar 3 kali.
Allahumma inni Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Karena dengan doa ini surga akan mendoakan kita untuk dimasukkan kepadanya, pun neraka akan mendoakan kita kepada Rabbnya untuk dijauhkan darinya. Bismillah ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup majelis kita dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan disambung dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum.